Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kepada teman-teman sekalian, saudara muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita ini mengeluh karena problem ataupun masalah yang kita miliki sangat begitu banyak dan kita berpikir tidak ada jalan keluarnya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengakhiri hidupnya yaitu karena masalah yang dia miliki yang dianggap tidak ada jalan keluarnya. Dan kenapa sih? Ada orang itu yang memiliki derajat berbeda-beda. Dia punya kedudukan berbeda-beda. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang di mana ketika dapat ujian ataupun cobaan ataupun problem yang mereka hadapi dan mereka itu mampu bersabar dan mampu bertahan, dan sehingga sebab itulah mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Sedikit mengutip bahwasanya dulu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah, yang mana teman beliau adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika singkat cerita beliau singgah di suatu gua, nama gua tersebut Gua Thur, dan beliau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, ketika terdapat orang kafir Quraisy yang datang sampai kepada di hadapan guanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu Nabi Muhammad sedang istirahat, sedang mencari perlindungan. Di situ terdapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang merasakan ketakutan yang sangat begitu takut, yang beliau itu sedih dan menangis. Kemudian yang dianggap oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak ada jalan lagi karena orang kafir sudah ada di depan. Mereka hanya menunduk sedikit saja, itu akan kelihatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq, karena kaki mereka itu sudah kelihatan oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata kisah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq yang sangat begitu menganggap, yang sangat begitu sedih karena menganggap tidak ada lagi jalan keluar kecuali sudah dibunuh begitu saja. Tapi lihat bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar Siddiq, janganlah bersedih, sesungguhnya kita tidak berdua, ada yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala. Logika kita bermain, ini tidak ada jalan keluar lagi karena terdapat orang kafir Quraisy yang di depan gua, dan gua tersebut tidak ada pintunya. Orang kafir tinggal nunduk saja, maka ketahuanlah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabar dan tawakal Allah. Dan ternyata terbukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, yaitu makhluk Allah yang kecil, yaitu dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, apa? Burung merpati yang singgah di atas gua tersebut dan laba-laba yang tinggal di gua tersebut, sehingga laba-laba tersebut dengan cepatnya membuatkan sarang untuk Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya apa? Logika orang kafir pun bermain. Apa yang ia katakan? Kalau ada orang yang masuk ke dalam ini goa, pastilah goa tersebut akan robek, akan hancur. Kalau ada orang yang singgah di dalam ini goa, pastilah burung merpati tersebut akan terbang. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itulah sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berhasil untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad pun selamat, Abu Bakar pun selamat. Dan lihat kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan ketabahan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kedua-duanya adalah orang yang dekat kepada Allah dengan rasa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga problem apapun yang tidak masuk akal terselesaikan dengan begitu cepatnya. Maka kembali lagi, problem apapun yang kita miliki bukan karena Allah Subhanahu wa taala jahat kepada kita, tapi melainkan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita karena Allah ingin kita lebih tinggi dari hari kemarin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terkhusus buat diri Anda pribadi dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.